Oke, jadi beberapa hari yang lalu Disney baru saja menggelar acara tahunan mereka yang bernama D23 Expo. Nah, singkatnya, ini merupakan sebuah acara pameran akbar di mana sang perusahaan raksasa Disney mengumumkan berbagai proyek yang akan mereka buat untuk beberapa tahun ke depannya. Proyek-proyek yang diumumkan pada acara ini biasanya berpusat pada film live action, TV series, dan juga berbagai animasi, serta pengumuman ini tidak hanya berkutat pada proyek-proyek yang akan dibuat oleh Disney saja, namun juga oleh beberapa anak perusahaan yang kini dipegang oleh mereka, seperti Pixar, Marvel, dan masih banyak lagi. Nah, pada acara tahun ini, kita mendapatkan beberapa pengumuman proyek yang sebenarnya telah kita ketahui sejak tahun lalu, namun ada juga beberapa pengumuman yang membuat banyak orang cukup terkejut. Nah, dikarenakan channel ini merupakan channel yang membahas soal animasi, maka dari itu pada video ini, gue hanya akan membahas berbagai proyek yang memiliki kaitan dengan animasi saja. Oh ya, pastikan kalian menonton video ini sampai akhir karena gue bakal menjelaskan kepada kalian mengenai rencana gue untuk membahas mengenai buku yang sedang viral beberapa waktu belakangan ini. Yes, buku yang gue maksud adalah The Book of Bill. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dengan beberapa proyek yang telah kita ketahui keberadaannya sejak tahun lalu, yaitu Moana 2, Frozen 3, Zootopia 2, Toy Story 5, dan juga Elio. Nah, untuk Moana yang kedua, ini bisa dibilang merupakan proyek pertama yang akan segera rilis dalam waktu dekat ini, yaitu tanggal 7 November tahun 2024. Nah, berdasarkan informasi yang beredar, Moana yang kedua bakal menceritakan kembalinya petualangan dari karakter utama kita yang bernama Moana, di mana kali ini ia berusaha untuk mewujudkan impian dari nenek moyangnya yang berkeinginan agar sukunya bisa bersatu dengan semua orang dari berbagai penjuru samudra. Pada petualangan ini, ia akan kembali ditemani oleh sang demigod Maui beserta dengan beberapa karakter baru untuk bisa pergi menuju sebuah pulau tersembunyi agar bisa menyelesaikan tujuan utamanya. Nah, berita mengenai keberadaan dari film ini baru dikonfirmasi pada awal tahun kemarin dan teaser pertamanya pun baru saja dirilis pada tanggal 29 Mei lalu. Nah, pada acara D23 ini, kita pun akhirnya mendapatkan full trailer pertama dari film ini dan gue harus katakan kalau gue sangat excited terhadap film ini setelah melihat trailer tersebut. Pada saat teaser pertama dari film ini rilis, gue sebenarnya nggak begitu tertarik sih sama ini film. Karena ya, pada saat itu gue berpikir kalau ini film hanya bakal menjadi sebuah usaha milking saja tanpa adanya effort yang berarti. Udah gitu, gue sendiri pun juga masih belum sempat melihat premis dari film ini, yang mana ini jelas membuat rasa tertarik gue terhadap ini film menjadi sangat minim. Nah, tapi setelah melihat trailer yang mereka keluarkan kemarin, seketika gue langsung tertarik sama nih film, dikarenakan trailer yang mereka sajikan itu seperti memberikan sebuah nuansa kalau film ini sepertinya bakal memiliki kualitas yang sangat bagus dan gak jauh berbeda dari film pendahulunya. Yes, gue gak begitu berharap hal yang banyak terhadap film ini. Selama film ini bisa setara dengan film pendahulunya, gue pribadi sudah cukup senang sih. Apalagi setelah melihat apa yang terjadi kepada film Inside Out yang kedua kemarin, sepertinya rasa optimis gue terhadap Disney Pixar yang akan comeback kini mulai menjadi semakin tinggi lagi. Nah, meskipun tidak ada tanda-tanda aneh terhadap film ini, tapi ya kita coba untuk mempersiapkan diri saja akan skenario terburuk yang bisa saja terjadi. Karena kalau kita berkaca pada film Inside Out yang kemarin, well itu film awalnya dilakukan, ternyata malah jadi bagus banget. Bisa saja kasus ini dialami oleh film Moana yang kedua, namun dengan outcome yang berbeda. Kita kira ini film bakal bagus, ternyata malah ampas banget. Tapi ya kita hanya bisa berharap yang terbaik saja sih sama nih film. Lanjut ke proyek berikutnya, yaitu Frozen yang ketiga. Untuk proyek yang satu ini, kita sebenarnya nggak mendapatkan banyak informasi tambahan selain dari konsep art yang mereka tunjukkan. Nah, pada konsep art ini, kita bisa melihat adanya 3 orang karakter yang sedang menunggangi 2 ekor kuda yang berbeda. Elsa menunggangi kuda putih, sedangkan Anna dan juga Olaf sedang menunggangi kuda coklat di sebuah area yang terlihat sangat mirip dengan film-film Disney Princess terdahulu. Kalau melihat dari konsep art ini, sepertinya film ketiga dari Frozen bakal berpusat pada reuni yang akan dilakukan oleh Anna dan juga Elsa setelah mereka berdua berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing. Menurut sang direktur dari film ini, yaitu Jennifer Lee, dikatakan kalau film ini direncanakan akan rilis pada tahun 2027 nanti dan ada kemungkinan besar kalau film keempat dari seri ini pun juga akan dibuatkan. Nah, alasan kenapa film ketiga ini dibuat adalah karena menurut mereka, film Frozen terakhir, yaitu Frozen kedua, masih meninggalkan banyak sekali pertanyaan yang masih belum terjawab. Maka dari itu, mereka memiliki ambisi untuk membuatkan kelanjutan dari IP ini untuk bisa menjawab semua pertanyaan tersebut, serta mencoba untuk mengeksplorasi terhadap dunia dari IP Frozen.
Kalau memang alasan demikian, well, gue pribadi sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan sih. Karena ya, alasan dibuatnya di film tidak hanya untuk mencari cuan saja, namun juga untuk memperluas cerita dari animasi tersebut. Tapi ya, kalau boleh saran, mending stop di seri ketiga aja sih. Karena sampai sekarang, itu kutukan seri keempat masih belum terpatahkan. Project berikutnya adalah Zootopia yang kedua. Untuk project yang satu ini, kita mendapatkan beberapa informasi menarik dan juga sedikit bocoran teaser yang sudah tersebar di internet. Informasi menarik pertama adalah film ini akan menghadirkan aktor Hui Kwan sebagai seorang voice actor, yang mana beliau sendiri adalah sosok yang sempat memenangkan Piala Oscar tahun lalu dalam film Everything Everywhere All at Once. Nah, tidak hanya itu saja, dikatakan juga kalau beliau ini akan memerankan seorang karakter reptil pertama yang akan diperkenalkan oleh dunia Zootopia. Yes, buat kalian yang masih belum sadar, sampai saat ini Zootopia masih belum menunjukkan akan keberadaan dari karakter reptil ataupun amfibia di dunia animasi tersebut. Informasi yang kedua adalah film ini direncanakan akan rilis pada tanggal 26 November tahun 2025 nanti. Dan yang terakhir adalah mengenai bocoran teaser dari animasi ini yang sebenarnya nggak menunjukkan adanya hal yang luar biasa ataupun menarik. Pada video bocoran tersebut, kita bisa melihat karakter Judy dan juga Nick yang sedang mendatangi sebuah pasar rawa-rawa yang ditempati oleh berbagai macam hewan semi-akuatik seperti berang-berang, anjing laut, singa laut, dan masih banyak lagi. Untuk premisnya sendiri, kita masih belum mendapatkan konfirmasi yang pasti mengenai plot cerita dari film ini, namun kemungkinan besar film ini bakal kembali menceritakan Judy dan juga Nick yang sedang melakukan sebuah penyelidikan yang bisa berujung dengan sebuah isu yang sangat besar. Lanjut ke project berikutnya yang bisa dibilang sempat memicu kontroversi di internet, yaitu Toy Story kelima. Mendengarnya saja, gue yakin ada beberapa dari kalian yang masih belum bisa terlepas akan seberapa besarnya kontroversi dari perilisan film keempatnya kemarin. Nah, untuk film kelimanya ini, sepertinya mereka juga akan mengalami nasib yang sama dan malah ini bisa berpotensi menjadi lebih parah. Kita memang gak mendapatkan banyak sekali detail tambahan mengenai project ini, mau itu dari behind the scene, premis cerita, ataupun tanggal perilisan, namun satu hal yang kita dapatkan dari pengumuman project ini adalah dari sebuah konsep art yang mereka tunjukkan. Yes, dari konsep art ini, banyak orang berspekulasi kalau sepertinya film Toy Story kelima bakal menceritakan Woody dan juga kawan-kawannya yang akan menghadapi teknologi. Sebuah premis yang sangat ditakuti oleh semua orang ternyata malah beneran kejadian. Sebenarnya ada banyak hal yang pengen gue utarakan mengenai project ini, cuma dikarenakan masih minimnya konteks dan video ini sepertinya sudah lumayan panjang, jadi ya mungkin gue cukupkan sampai di sini saja. Kalau video ini rame, mungkin gue bisa membahas mengenai Toy Story kelima di video yang terpisah. Nah, setelah melihat semua sequel yang telah kita ketahui sejak tahun lalu, ternyata pada acara tahun ini, Disney mengumumkan kalau mereka juga akan kembali membuat sequel dari salah satu IP besar mereka. Dan yap, sequel yang dimaksud ini adalah Incredible yang ketiga. Berita ini jelas sangatlah mengejutkan karena sebelum project ini diumumkan, kita nggak mendapatkan bocoran ataupun sedikit petunjuk mengenai dibuatnya project ini. Ku sempat menemukan sebuah artikel yang mengatakan kalau rencana dibuatnya project sequel ini merupakan hasil dari kesuksesan yang didapatkan oleh film Inside Out yang kedua kemarin. Jadi ya wajar aja kalau desas-desus mengenai dibuatnya film ini hampir tidak ada sama sekali. Karena kemungkinan besar skenario yang terjadi adalah mereka melihat kalau film Inside Out yang kedua kemarin sangatlah sukses, dan maka dari itu mereka pun memutuskan untuk mencari IP lain untuk dibuatkan seri kelanjutannya. Gue pribadi sebenarnya cukup hype dengan project ini, namun di waktu yang bersamaan, gue juga masih merasa sedikit khawatir kalau project ini bakal senasib dengan seri keduanya kemarin yang menurut gue dan banyak orang merupakan film yang sangat mengecewakan. Nah, tadi barusan adalah berbagai project yang telah diumumkan oleh Disney lewat acara D23 kemarin. Sebenarnya tidak hanya project sequel saja, Disney juga memberikan announcement ke beberapa project original mereka. Kita mulai dulu dengan Elio yang merupakan film buatan studio Pixar yang seharusnya rilis tahun ini, namun dikarenakan beberapa alasan, film ini pun akhirnya diundur dan akan rilis pada tanggal 3 Juni tahun depan. Film ini bakal menceritakan seorang bocah yang bernama Elio, di mana ia secara tidak sengaja dibawa oleh kapal alien menuju sebuah perkumpulan antar galaksi, di mana Elio kini harus menjadi perwakilan dari planet bumi. Film ini akan disutradarai oleh Adrian Molina, yang mana beliau sendiri pernah bekerja di dalam proyek film Coco sebagai seorang co-director. Ya, hanya sejauh ini saja sih yang kita ketahui mengenai proyek ini, dan masih belum ada kabar terbaru lagi. Teaser dari animasi ini sudah rilis tahun lalu, dan pada acara tahun ini, Disney masih belum memberikan petunjuk lain mengenai film ini. Selain Elio, ada juga proyek original lainnya yang bernama Hoppers, yang mana proyek ini akan disutradarai oleh Daniel Chong, aka sang kreator dari serial We Bare Bear.
Animasi ini bakal menceritakan seorang gadis yang bernama Mabel, bukan Mabel yang itu ya, di mana ia memiliki kemampuan untuk memindahkan pikirannya ke sebuah robot berang-berang dengan tujuan untuk bisa berbaur dengan kehidupan para hewan serta melawan sebuah organisasi yang masih belum diketahui motifnya apa. Masih belum ada banyak informasi tambahan mengenai proyek ini selain dari konsep art yang terlihat cukup oke, walaupun tidak begitu memiliki daya tarik yang sangat kuat. Nah, proyek original terakhir yang mau gue singgung adalah Win or Lose, yaitu sebuah proyek buatan Pixar yang akan menjadi animasi series original pertama mereka. Animasi ini bakal menceritakan perjalanan dari sebuah grup olahraga softball di mana mereka akan menghadapi berbagai rintangan sebelum memasuki pertandingan yang sangat besar. Nah, uniknya, animasi ini bakal memiliki format anthology, yang mana itu berarti setiap episode dari serial ini akan memiliki cerita yang berbeda-beda dari berbagai sudut pandang karakter yang ada di grup softball ini. Setiap episode dari animasi ini bakal memiliki durasi 20 menitan dan animasi ini direncanakan akan rilis pada akhir tahun ini. Nah, selain itu, pada acara kemarin, kita juga mendapatkan sebuah teaser singkat dari animasi ini yang menurut gue pribadi, animasinya terlihat sangat menjanjikan. Ya, semoga aja ini proyek bisa sukses lah gitu. Dengan gitu, Pixar bisa semakin pede untuk terus melebarkan sayap mereka ke sisi animasi serius. Oh ya, selain proyek animasi, Disney juga mengumumkan beberapa proyek live action remake dari animasi-animasi lawas mereka. Pertama ada The Snow White and the Seven Dwarfs yang ternyata tetap akan dirilis walaupun sempat mendapatkan kontroversi yang sangat besar dikarenakan ulah sang aktor utamanya yang membuat masalah beberapa waktu yang lalu. Berikutnya ada live action dari Lilo and Stitch yang mana pada acara ini kita akhirnya bisa melihat tampilan dari karakter Stitch yang telah dirender menjadi live action. Kemunculan karakternya ini menimbulkan berbagai perdebatan di internet. Ada yang suka dengan desainnya, namun ada juga yang tidak. Dan yang terakhir adalah Mufasa, yang merupakan spin-off atau prequel dari film live action The Lion King yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini sendiri bakal menceritakan perjalanan dari karakter Mufasa bersama dengan saudara atau teman dekatnya atau siapa lagi tuh gue lupa yang bernama Scar, atau pada film ini dirubah menjadi Taka, di mana kita akan melihat perjalanan hidup mereka dari kecil hingga menjadi penguasa di lembah kebanggaan. Nah, dari semua jajaran live action, mungkin ini adalah satu-satunya project live action yang paling gue nantikan sejauh ini. Karena buat kalian yang belum tahu, gue ini udah lama banget gak menonton film-film live action buatan Disney sejak mereka merilis film live action dari Dumbo. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini terjadi, yang mana ini bakal gue jadikan pembahasan di video kedepannya nanti. Ya, meskipun gue tertarik sama nih film, tetapi gue pribadi sebenarnya lebih berharap kalau ini cerita bisa diangkat ke media animasi saja, karena gue merasa itu bakal terlihat jauh lebih bagus daripada harus dibuatkan live action. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Sebelum menutup video, gue ingin memberikan penjelasan mengenai rencana gue ke depannya dalam membuatkan pembahasan dari buku Book of Bill. Nah, jadi pada awalnya gue berencana akan membuatkan pembahasan dari buku tersebut ketika bukunya sudah sampai di tangan gue. Yes, gue sudah berencana dan telah memesan buku tersebut, namun sayangnya ada banyak sekali kendala yang terjadi di belakang layar. Pertama adalah dari harga bukunya sendiri yang sebenarnya lumayan mahal, namun yang menjadi masalah sini adalah bukan harga bukunya, melainkan adalah harga dari ongkir dan pajaknya. Ya, lu lihat aja sendiri coy, gelo ini pajak ongkir lebih mahal daripada bukunya. Tapi ya, terlepas dari masalah harga, gue tetap mencoba untuk memesan buku ini. Tapi sayangnya lagi, gue dipertemukan kembali dengan masalah mengenai metode pembayaran. Gue ternyata baru tahu kalau untuk bisa belanja di toko Amazon, kita harus memiliki kartu Visa ataupun kartu bank luar negeri. Gue sudah mencoba untuk menggunakan Mastercard dari kartu bank di negara kita, tapi ternyata metode ini tidak bisa digunakan, yang mana ini membuat gue sangat kesal karena ya gue baru mengetahui hal ini setelah gue mengantri seharian untuk mengupgrade kartu ATM gue untuk bisa menjadi kartu Mastercard. Sebenarnya ada solusi lain di mana gue bisa menggunakan kartu Genius ataupun Bank Jago. Namun setelah melihat persyaratan untuk membuat kedua kartu tersebut, gue pun memutuskan untuk membatalkan niat gue demi keamanan data privasi. Jadi ya sampai sekarang gue masih belum memegang tuh buku sama sekali. Dan maka dari itu, untuk membuatkan pembahasan dari video ini, gue harus mengumpulkan semua bocoran mengenai isi dari buku itu terlebih dahulu. Dikarenakan hal inilah, proses pembuatan konten ini bakal memakan waktu yang sangat lama. Jadi mohon bersabar ya. Tapi tenang saja, bakal ada konten yang berkaitan dengan Gravity Falls yang bakal gue buatkan dalam waktu dekat nanti. Jadi mohon ditunggu, dan mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!